Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Dwi Astuti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya dibersamai oleh Ibu Zahra Fauzia, guru sosiologi di SMA Negeri 1 Wonosari. Beliau mengampu kelas 10. Kemudian saat ini juga saya dibersamai oleh pengajar praktik Ibu Anel Pasti. Bagaimana kabar Ibu Zahra? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bu Zahra, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwasanya sebelum kegiatan ini saya dan Bu Zahra sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan juga pelaksanaan pembelajaran, di mana saya juga mengamati dan juga melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran yang sudah Bu Zahra lakukan di kelas 1C. Ya. Bu Zahra, bagaimana perasaan Bu Zahra setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 10C? Oke, kalau untuk perasaan cukup menyenangkan karena kebetulan saat itu ada juga beberapa kegiatan yang dilakukan siswa gitu ya. Apalagi diawali dengan bermain kuis, itu kan cukup membuat siswa hidup gitu ya di kelas. Begitupun juga saya sebagai guru merasa dengan siswa hidup itu saya juga merasa cukup senang gitu akhirnya di dalam proses pembelajaran. Oke. Bu Zahra bisa tidak menceritakan kembali tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang sudah Bu Zahra rencanakan dan juga yang sudah Bu Zahra lakukan ketika mengajar kelas 10C? Kalau untuk tujuan pembelajaran, karena kemarin itu materi terakhir di bab 2 saya gitu, jadi memang siswa itu diharapkan untuk bisa menganalisis dan juga menentukan berkaitan dengan materi interaksi sosial, yang mana hal ini itu dipengaruhi oleh 2 materi sebelumnya, yaitu identitas dan tindakan sosial seperti itu. Dan diharapkan peserta didik itu mampu kemudian mengembangkan keterampilannya berkaitan dengan kemampuan untuk kemudian melaksanakan si interaksi sosial tersebut di lingkungan masyarakat masing-masing. Oke. Nah, Bu Zahra, Bu Zahra sudah merasa bahwasanya tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah direncanakan kemarin itu sudah benar-benar terlaksana dan juga diterima siswa dengan baik tidak? Kalau untuk 100% saya merasa masih belum, karena dari seluruh peserta didik gitu ya, ketika saya melakukan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran seperti itu masih ada beberapa siswa yang mengatakan atau kemudian mengidentifikasikan bahwa dirinya itu masih belum 100% gitu dalam melaksanakan tujuan tersebut atau mengalami tujuan tersebut. Oke, nah sekarang jika harus memilih antara 1 sampai dengan 10 Ibu Zahra dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira pembelajaran kemarin itu ada di posisi berapa? 1 sampai dengan 10? Untuk kelas 10C kemarin saya sudah bisa cukup bangga karena bisa di angka 9 gitu ya, dibandingkan kelas yang lain. Menurut saya kemarin dari hasil refleksi yang saya dapatkan bisa di angka 9 gitu. Oke. Kemudian masih ada tidak Bu Zahra yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Oke. Yang pertama menurut saya adalah dari segi saya sendiri itu kemampuan untuk kemudian menguasai kelas gitu ya. Karena di beberapa sesi gitu ya, di proses pembelajaran saya masih cukup kewalahan untuk kemudian mengelola kelas dan siswa, sehingga itu juga mungkin yang berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami apa yang kemudian kita lakukan di kelas seperti itu. Terus kemudian berkaitan dengan kemandirian siswa, ketika saya meminta mereka untuk kemudian melaksanakan suatu proses pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang mungkin karena kondisinya atau sedang tidak mood atau seperti apa, itu ada siswa yang kemudian perlu untuk kemudian diajaknya itu lebih lagi dibandingkan yang lain. Berarti yang saya tangkap ini yang perlu ditingkatkan adalah yang pertama bagaimana cara Bu Zahra untuk mengelola kelas sehingga nanti menghadirkan kemampuan siswa yang lebih, dan yang kedua adalah kemandirian siswa dalam pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu Zahra, dari hal yang perlu ditingkatkan ini ada tidak strategi yang akan Bu Zahra lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan? Oke, kalau untuk tadi dalam pengelolaan kelas itu kemudian yang saya lakukan adalah dengan saya mencoba untuk dalam proses belajar atau mengajar itu saya berjalan ke beberapa area gitu. Jadi dengan itu mungkin saya bisa meraih siswa itu lebih gitu dibandingkan saya hanya berada di depan dalam proses pengelolaan kelas tadi. Kemudian kalau untuk kemandirian, biasanya saya kemudian mengajak atau semacam menunjuk ya, atau mengajak ngobrol atau diskusi siswa tersebut, sehingga dengan itu mungkin ada rasa
seperti diajak dalam proses pembelajaran, sehingga ketika proses pembelajaran selanjutnya dia sudah mulai bisa untuk kemudian mengembangkan kemampuannya. Tadi saya kira itu adalah teknik dalam kelas berjalan ke berbagai area, kemudian juga mengajak berdiskusi. Jika ada hal mungkin yang ada kaitannya dengan peningkatan kapasitas Bu Zahra, artinya pengembangan kemampuan diri Bu Zahra untuk bisa melaksanakan pengelolaan kelas yang baik dan juga membuat siswa menjadi lebih aktif, itu mungkin ada strategi khusus yang akan dilakukan tidak Bu Zahra? Kalau untuk sejauh ini saya masih belum bisa menemukan yang pas seperti apa gitu ya, jadi mungkin saya memang harus masih belajar lagi berkaitan dengan itu, karena memang saya merasa itu masih menjadi kekurangan saya untuk kemudian kemampuan saya mengelola kelas tadi. Ya kemudian yang bisa saya lakukan tadi baru semacam teknik-teknik itu tadi. Kalau untuk kemudian strateginya sepertinya saya masih harus menggali apa yang kemudian bisa saya kembangkan ya untuk kelas saya. Nah, saya lakukan di beberapa proses pembelajaran, jadi melaksanakan diferensiasi pembelajaran itu. Kalau kemarin yang kita lakukan itu kan ada diferensiasi berkaitan dengan gaya belajar. Pernah juga saya melakukan diferensiasi itu berdasarkan kesiapan belajar, jadi kemampuan belajar siswa, jadi kayak tutor sebaya seperti itu. Nah, saya rasa itu balik lagi ke tadi kemandirian dan sebagainya tadi, benar-benar saya lihat betapa mandirinya mereka di dalam proses memberikan tutor sebaya dengan teman-teman yang lain. Selain itu juga pernah saya melakukan diferensiasi ini. Kalau ini hanya berdasarkan ini lingkungan. Nah, itu juga cukup membantu siswa atau cukup membantu saya dalam mengelola kelas, karena mereka menjadi lebih mandiri jika di dalam proses diferensiasi seperti itu. Jadi memudahkan saya dalam mengelola kelas dibandingkan yang memang hanya senternya itu hanya saya seperti itu. Nah, kira-kira Bu Zahra untuk kedepannya ini kapan Bu Zahra ingin mencoba untuk menggunakan berbagai model tadi? Bu Zahra sudah pernah melakukan, tapi di kelas seperti mungkin belum pernah dilakukan. Mulai kapan mencoba untuk mungkin menggunakan pembelajaran yang berdasarkan gaya belajar atau juga kesiapan belajar siswa tadi supaya membuat kelas itu menjadi lebih aktif ya? Kalau untuk di kelas 10C ini kebetulan di beberapa minggu ke depan ini ada yang tadi berdasarkan kesiapan belajar tadi, jadi saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan yang mana yang ada di posisi yang bisa dikatakan atas, menengah, bawah gitu ya, seperti itu. Terus kemudian yang besok masuk ke semester 2 ini kemudian akan saya pikirkan untuk kemudian lebih banyak dari sisi yang ini, pembelajaran berdiferensiasi dari sisi kesiapan belajar sama gaya belajar sih ya, karena setelah saya melakukan evaluasi itu lebih bisa dikatakan efektif itu dibandingkan yang lainnya seperti konten dan lain sebagainya. Karena kalau yang dari konten dan lain sebagainya itu akhirnya banyak yang merasa itu seringkali mereka tidak cocok, entah karena mereka bosan di belajar lain seperti itu atau seperti apa, mereka merasa kok seperti ini lagi gitu. Jadi dua itu yang kemudian saya rasa lebih efektif buat mereka. Ya. Mungkin tujuan Bu Zahra, menurut saya juga pembelajaran Bu Zahra dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, dan yang terakhir adalah strategi yang dilakukan, itu memang sudah sangat matang sekali. Kemarin pembelajarannya juga bagus sekali, membuat siswa menjadi aktif. Kalau Bu Zahra merasa pengelolaan kelasnya belum, menurut saya itu hanya perasaan Bu Zahra, karena Pak Lil itu sudah sangat bagus sekali, karena siswa juga sudah aktif sekali dalam pembelajaran, kemudian juga sudah dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalau untuk kedepannya, yang tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Zahra ingin mungkin lebih ke memvariasi kayak belajar dan kesiapan belajar untuk kelas 10C yang mungkin belum juga itu saja. Ya, kemudian Bu Zahra dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, kira-kira ada yang bisa disimpulkan tidak Bu Zahra? Oke, yang kemudian saya ambil gitu ya, bahkan mungkin dari proses-proses kemarin ya dari awal itu adalah bahwasannya ketika kita mengajar itu memang terkadang ketika kita hanya mengamati diri kita sendiri itu kita sudah merasa puas gitu ya, tidak ada hal yang kemudian kurang, bahkan kita sudah berada di zona nyaman kita gitu ya. Tapi ketika kemudian kita diperhatikan atau mungkin dinilai atau mungkin tadi oleh orang lain seperti itu, saya baru merasa berarti saya di sini ada yang kurang di bagian ini, di bagian itu, sehingga ada masukan yang bisa membuat proses pembelajaran saya menjadi lebih meningkat. Yes, Bu Zahra. Saya juga banyak belajar dari Bu Zahra. Bu Zahra ini guru muda, tapi
kemampuannya dalam mengelola kelas, kemudian dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi juga sudah sangat baik Bu. Salah satu yang luar biasa juga di SMA Negeri Bangsa, full favorit. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Bu Zara untuk kesempatannya. Bu Zara bisa kembali melaksanakan aktivitas. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.